Melindungi merek itu penting sekali karena kita punya hak eksklusif atas merek tersebut sehingga kita bisa melarang orang lain gitu supaya tidak memakai merek yang sama kalau merek yang kita tadi sudah daftarkan itu keluar sertifikat mereknya dari DJKI tadi. Welcome back to Sita Entertainment. Nah, hari ini aku masih ditemenin oleh profnya advokat, yaitu Mas Ari. Yeay! Emang beda kok, advokat itu ya orang yang berbadan hukum itu nggak bisa gitu. Karena dia udah biasa dengan intens yang tegang ya kan di ruang sidang. Secara Eka di ruang sidang cuma baru sekali waktu Eka mau mendaftarkan Haki. Nah, masih berbau Haki nih sebenarnya kita, Mas. Okay. Jadi gimana, beberapa teman entrepreneur saya nih ya, banyak banget yang bilang, kok nama gue sama tetangga sebelah sama sih gitu. Tuh gimana sih, gue tuh harus jadi sebagai entrepreneur tuh harus gimana? Nih gimana, seberapa penting kita nih ya Mas, sebagai entrepreneur harus melindungi dan menjaga sebuah brand? Ini nih pertanyaan dari teman saya nih, tadi dia WA soalnya, ih kepo deh. Terus, memangnya bisa memberikan manfaat ekonomi ya? Kepada si pengusaha. Oke, jadi kalau kita ngomong brand, yang paling simple adalah mereknya maksudnya. Betul. Gitu kan. Bahwa melindungi merek itu penting sekali karena kita punya hak eksklusif atas merek tersebut sehingga kita bisa melarang orang lain gitu supaya tidak memakai merek yang sama kalau merek yang kita tadi sudah daftarkan itu keluar sertifikat mereknya dari DJKI tadi. Nah, selain itu, kita bisa juga memberikan lisensi atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan merek kita. Yang mana dari izin tersebut, pasti orang lain akan membayar royalti ke kita. Nah, itulah makanya manfaat ekonomi itu dari situ. Gitu. Royaltinya itu? Royalti dari izin misalnya yang kita Mas, berikan. Izin ya Mas, sekaligus promosi SP Beauty Kecantikan Indonesia. Berarti kecantikan Indonesianya itu, dia ntar bisa bayar royalti ke saya? Iya, kalau misalnya ini dilisensikan atau ada orang pengen buat nih, pengen buat ini dong, saya pakai namanya ini, namanya cantik dan juga udah terkenal, saya mau dong nebeng namanya, yaudah silakan pakai, tapi bayar royalti ya ke saya. Nah, kayak begitu. Kan soalnya ada juga tuh Mas kasus, yang satu yang depannya M, satunya P, mereka cuk. Nah, itu tuh karena tidak adanya pembayaran royalti tersebut. Sebenarnya itu karena hampir ada kemiripan mereka gitu kan, karena kan ya intinya kalau kita tahu kasusnya itu kan sama-sama penyebutannya ada yang belakangnya sama gitu. Betul. Kan kayak seperti itu. Nah, di sanalah mereka memperdebatkan itu gitu. Karena mereka merasa kalau dua-duanya sama gini nanti konsumen bingung dong mau beli yang ini salah beli yang ini gitu. Tapi kan beda depannya. Ya, tapi apa karena si yang P-nya ini tidak mendaftarkan yang tadi Mas bilang itu? Dua-duanya sudah mendaftarkan. Setahu saya dua-duanya sudah mendaftarkan dan sudah punya mereknya sendiri-sendiri gitu. Cuma mungkin karena mereka merasa yang satu ini adalah kompetitor dan sesama bagi mereka kompetitor itu kan seperti harus dilawan lah atau harus digugat lah segala macam gitu. Makanya mereka akhirnya memperjuangkan supaya hanya yang satu ini aja lah yang misalnya ada gitu, yang lain nggak boleh ada. Nah, seperti itu. Jadi itu persaingan bisnis biasa sih sebenarnya. Persaingan bisnis aja sebenarnya. Walaupun dua-duanya sudah terdaftar. Padahal kalau mereka mau komunikasi sebenarnya kan yang satunya bisa dapat royalti, bener nggak sih Mas? Kalau mereka komunikasi dengan baik, ada agreement, bisa nggak sih dia dapat royalti? Bisa sebenarnya kalau memang salah satu pihak mengakui kan, maksudnya oke deh, kalau gitu saya minta izin deh pakai nama kamu misalnya kayak gitu, karena kamu lebih ngetop dari saya, bisa kayak gitu. Kalau saya jadi dia, saya akan tambahin kata ing, glowing, supaya bisa ya, kan lumayan dapat royalti gitu loh. Nah terus Mas, ada juga nih pertanyaan, kalau ini dari teman saya sendiri nih, dari namanya Cinta. Apa yang membedakan hak paten dan hak cipta? Ya, jadi kadang-kadang memang tadi orang sering bingung atau salah mengartikan istilah-istilah di Haki tadi kan, yang saya jelasin tadi yang 5 tadi. Intinya adalah kalau misalnya merek itu untuk nama atau identitas gitu ya. Kalau paten itu untuk fungsi, artinya semua hal-hal yang ada fungsinya, kamera, handphone, kulkas dan lain-lain itu dilindungi dengan paten. Kalau desain industri itu melindungi soal bentuk. Kalau hak cipta itu melindungi konten aja. Konten di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Makanya tadi saya bilang, kalau kita bikin video, bikin foto, pantun, puisi dan lain-lain itu wilayahnya adalah hak cipta.
Nah, sedangkan kalau yang tadi, yang informasi rahasia tadi, yang kalau misalnya restoran itu kan biasanya punya resep rahasia keluarga. Nah, itu begitu dirahasiakan, namanya jadi rahasia dagang. Nah, disitulah bedanya semua ini gitu. Kalau kita bisa mengetahui kata kuncinya gitu. Kalau identitas merek, fungsi paten. Kemudian kalau bentuk itu desain industri. Konten itu hak cipta gitu. Terus kemudian kalau informasi yang dirahasiakan, rahasia dagang. Nah, itu kita bisa langsung membedakan satu sama lain sehingga nggak salah lagi dalam mengartikan. Itu berbeda ya? Iya. Berarti soal gini Mas, kemarin itu, ini out of the context ya. Kemarin itu kan saya lulus S3 nih. Jadi disertasi saya itu saya daftarkan lah. Gitu. Sebagai hak cipta tuh pasti. Betul, hak cipta. Iya. Gitu. Berarti itu termasuk yang keempat tadi ya Mas ya? Betul. Betul kan? Supaya nggak ada yang bisa mengkloning. Yes. Bahwa tulisan saya itu begitu indah. Walaupun tidak seindah punya Mas ya, bahwa nanti harus dibeli nih di Gramedia. Mas, ada berapa judul Mas? Satu aja. Oh, baru satu. Ya, kalau boleh disebutin apa tuh Mas? Membangun profesi konsultan haki. Membangun profesi konsultan haki. Membangun profesi konsultan haki. Kayak baru Mas yang buat ya. Belum ada yang lain, karena emang kayak nggak semua orang ngerti haki gitu loh. Kalau saya kan taunya pokoknya nggak boleh ada nyolong punya gue aja. Gitu ya, Mas. Terus ini ada juga nih di luar of the context. Kayak Mas tahu ini kan Jennifer Lopez. Tahu. One of the part of the body itu tuh dihakiin Mas. Itu tuh masuk apa ya? Sebenarnya bukan, itu insurance kayaknya. Oh, itu insurance ya? Diasuransikan gitu. Tapi nggak boleh ada yang bentuknya begitu. Itu apa namanya? Oke. Jadi itu publicity right kalau di Amerika namanya. Publicity right itu artinya adalah sosok seorang tokoh gitu, itu tidak boleh dijadikan, tidak boleh diduplikasi oleh pihak lain gitu. Jadi nggak boleh tuh ntar tiba-tiba ada orang gambar-gambar, bentuknya kayak itu gitu, nggak boleh gitu. Seperti itu, namanya publicity right. Nah di Indonesia tuh belum ada yang kayak begitu. Belum ada, jangan-jangan aku harus seperti itu. Bukan. Supaya tidak ada yang seperti aku. Seperti aku yang keren ini ya kan kawan-kawan. Nah Mas, ini tunggu, ini ada pertanyaan terakhir nih Mas. Yang pernah kepo ya, pernah nanya-nanya. Baru aja syuting lo pernah nanya. Yang terakhir nih Mas, aduh mana tadi pertanyaannya. Sebentar Mas. Mas boleh nggak sih diberikan kepada kita nih yang awam ya, awam bener-bener awam. Perlu nggak sih di setiap langkah kita tuh harus ketemu dengan namanya lawyer, apapun bentuknya. Misalnya. Kalau tadi kan Mas tuh jelasin tuh yang kita jadi pengusaha harus dong berbadan legal. Misalnya kita mau berumah tangga, perlu nggak sih ketemu lawyer? Atau kita misalnya mau kalau bangun rumah sakit kan berarti pengusaha. Misalnya kita mau punya bukan merek dagang pasti harus ketemu lawyer. Misalnya kita mau mengasuransikan diri sendiri gitu. Supaya badan kita tidak kenapa-napa gitu. Karena kan Mas tahu kan beberapa waktu ini ada beberapa orang yang komplain soal asuransi gitu. Iya. Ya, perlu jadi kalau saya sih melihatnya bahwa kebutuhan adanya lawyer itu atau berkomunikasi dengan lawyer atau advokat itu kan sebenarnya pertama untuk menghindari masalah hukum. Itu pasti gitu ya. Oleh karena itu ketika kita ingin menghindari masalah hukum itu kenapa? Gitu pertanyaan gitu. Why? Kenapa kita ingin menghindari masalah hukum? Oh, mungkin karena kita takut nanti ada dikenai denda misalnya. Atau kita takut kehilangan harta kita segala macam. Nah, kalau ada pertimbangan-pertimbangan why tadi yang sekiranya substansial atau memang ini penting banget, nah itulah saatnya kita bertemu dengan lawyer menurut saya. Misalnya soal transaksi yang jumlahnya ratusan juta atau miliar, kemudian juga ketika kita mau membeli sesuatu yang harganya mahal sekali tapi kita nggak tahu nih ini gimana ntar kalau rusak, ini gimana kalau ini kalau gini. Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan gitu, kekhawatiran kita supaya jagain kita gimana ya supaya benda ini kalau kita beli aman nih kita. Nah itu mungkin kita perlu ketemu lawyer. Nah jadi intinya adalah bagaimana kita ingin bisa menghindari masalah hukum atau resiko hukum, berarti kita perlu ketemu lawyer. Dan yang kedua adalah ketika ada masalah hukum baru. Jangan sampai. Pasti kita khawatirnya kalau misalnya ditangani sendiri kita nggak ngerti apa-apa, dikerjain sama pihak lain. Nah betul. Nah itu yang kita khawatirkan, makanya pada saat itulah kita butuh bantuan dari lawyer untuk mendampingi kita supaya nggak dikerjain atau terjebak lebih jauh ke masalah hukum. Nah biasanya di dua peristiwa ini yang kita butuh
lawyer tadi. Ya, menghindari resiko atau menghindari masalah atau ada masalah supaya kita tuh tahu cara mengcovernya gitu ya. Mas, ini terakhir nih, ini pertanyaan semua perempuan, terutama teman-teman arisan aku ya. Mas, yang masih para gadis seperti aku, perlu nggak sih kita ada perjanjian pranikah? Nah, kan gratis ya pertanyaan di sini, ini dijawab. Perlu nggak Mas perjanjian pranikah itu? Ya, untuk saat ini perlu. Untuk saat ini perlu sekali, karena saya melihat kecenderungan anak-anak zaman sekarang adalah membangun usaha. Nah, ketika membangun usaha itu kan tentu saja tadi saya sampaikan mereka perlu memastikan hartanya ini terpisah dengan harta pribadinya. Apalagi ketika mereka menikah gitu dengan pihak lain, mereka harus memastikan bahwa harta keluarganya ini atau harta dirinya terpisah dari pasangannya supaya kalau ada masalah apa-apa harta pasangannya nggak ikut serta gitu, nggak ikut ditarik-tarik oleh masalah yang bisnisnya ini gitu. Nah, itulah mengapa kemudian penting sekali bagi anak-anak zaman sekarang yang kecenderungan ingin membangun usaha untuk membuat perjanjian pranikah gitu, untuk mengamankan sebenarnya harta mereka masing-masing pasangannya itu, sehingga kalau terjadi apa-apa di usahanya ini gitu tidak mempengaruhi harta keluarga. Seperti itu. Tuh teman-teman, ternyata perjanjian pranikah itu penting ya. Karena ini pertanyaan semua, terutama kaum hawa. Dan terutama tadi kan tahu nih saya syuting bersama pakarnya hukum ya. Jadi langsung pada nanya nih, gimana sih kalau ada perjanjian pranikah perlu nggak ya gitu. Apalagi khawatirnya sebelum mereka menikah, mereka ini ternyata sudah sukses. Atau begitu. Mereka ini ternyata baru mulai usaha. Atau biasanya turunan kedua gitu loh, jangan sampai nanti kenapa-napa gitu. Nah, udah terjawab ya teman-teman semuanya, berarti sudah tidak ada hutang. Perjanjian pranikah itu wajib. Oke. Mas, terima kasih atas waktunya, apalagi di bulan suci ini. Semoga makin berkah, makin sukses, makin banyak sukses deh pokoknya. Amin, amin. Sampai bingung ya, sampai tegang kalau ngomong. Aku takut disu. Oke semuanya, terima kasih. Jangan lupa ya di komen, like, dan subscribe. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.